di program hilirisasi saya melihat pemerintah cukup konsisten ya. Jadi di sini contohnya di sektor tambang itu kan betul-betul udah pastikan bahwa semua hasil tambang kita harus diolah melalui smelter. Saya rasa itu juga suatu hal yang positif. Demikian juga di industri baja kita juga sudah mulai proses hilirisasi sudah terjadi, dan juga di sektor-sektor yang lain juga mengikuti. Nah, saya pikir ini adalah di sektor petrokimia juga demikian sudah dilakukan juga. Nah, jadi yang kita perlu memang lebih masif lagi, dan sektor-sektor yang bersentuhan langsung dengan masyarakat yang juga punya potensi ekonomi yang belum optimal digarap, misalnya di sektor perikanan. Ini juga suatu yang sangat besar sekali potensinya ya. Ini juga belum kita garap secara maksimal, yang dikenal sebagai blue economy ya. Jadi ini juga harus kita dorong. Jadi Indonesia punya green economy dan punya blue economy sekaligus. Dan posisi kita di lintasan Katulistiwa ini juga sangat menguntungkan untuk kita semua untuk menggarap ini semua. Nah, semua yang kami sampaikan ini, potensi ini, kalau tidak didukung dengan betul-betul dukungan kemudahan investasi, nah ini juga nanti akan berjalan lambat begitu Mbak Iva. Jadi ini juga perlu suatu momentum untuk kita seriusi ya, untuk ini bisa lebih cepat, karena kenyataan di lapangan proses di OSS juga masih menghadapi, di online single submission juga masih menghadapi kendala, sehingga prosesnya masih cukup lama gitu, terutama di sini untuk sektor-sektor yang memang dimasukkan dalam bukan yang berbasis risiko rendah ya. Kalau berbasis risiko rendah itu pasti lebih mudah. Tapi yang di sini yang sudah menyangkut untuk pembangunan pabrik, pembangunan tempat-tempat komersial, lalu juga yang terkait dengan tadi hilirisasi produk ataupun juga pengembangan produk-produk baru yang memang memerlukan perizinan yang lebih khusus. Nah, ini yang masih dirasakan lambat. Nah, ini yang harus perlu mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah. Tadi Bu Nina Sabti juga menyampaikan ya, jadi kalau udah seperti ini ya, di satu sisi memang fiskal mau tidak mau harus dimainkan sebagai instrumen, tapi justru di sektor yang terkait dengan regulasi ini harus benar-benar dimudahkan. Jangan nanti malah keluarnya lebih banyak restriksinya ketimbang bagaimana kita mendorong ini untuk menjadi lebih lancar. Jadi seperti kemarin saya mengikuti diskusi mengenai masalah, contohnya adalah pengolahan limbah misalnya gitu. Pengolahan limbah itu kan sebetulnya negara yang harus memudahkan investasi untuk perusahaan yang bergerak di sektor pengelolaan limbah gitu kan. Nah, sekarang ini nyatanya masih lambat. Ya. Contohnya seperti pemerintah sudah memberikan kalau secara rencana strategi garis besarnya sudah bagus, tapi begitu diimplementasi itu masih banyak kekurangan. Kita ada 12 kota yang diberikan secara khusus melalui peraturan pemerintah untuk pengadaan pengolahan limbah menjadi listrik gitu. Tapi yang baru jalan baru hanya Jakarta, Surabaya, seingat saya ya, di Jakarta, Surabaya, dan satu lagi ya baru dua kota itu yang baru jalan. Nah, yang lainnya belum jalan. Nah, ini kan juga harus dikawal gitu. Jadi kenapa semua yang sudah diberikan kemudahan itu juga nggak jalan, apalagi yang belum diberikan kemudahan tapi punya potensi besar itu juga belum digarap gitu. Jadi ini yang saya pikir baik dari pemerintah maupun swasta harus bergerak cepat ya. Kalau tidak ya nanti memang akhirnya jadi beban lagi pada waktu betul-betul terjadi resesi, jadi kitanya semua jadi kembali setback begitu. Ya. Oke, tadi selain poin regulasi juga seperti apa ya sinkronisasi dari pemerintah terhadap kebutuhan dari dunia usaha juga ya Pak Haryadi sebetulnya. Nah, saya akan ke Ibu Nina berikutnya begitu ya, terkait dengan tadi andai kata betul-betul kita lakukan begitu ya hilirisasi produk, kita percepat juga, tapi di tengah kondisinya saat ini juga di tahun 2023 juga diproyeksikan juga masih akan terjadi resesi, bahkan perekonomian juga diprediksi akan lebih lemah lagi begitu ya. Anda melihatnya seperti apa begitu potensi untuk marketnya secara global? Apakah memang ketika kita memproduksi produk-produk yang sudah terhilirisasi ini, apakah akan ada begitu yang menggrab produk ini secara global? Ya, kalau secara global itu batu bara masih menjanjikan sekali gitu ya. Jadi tadi terlihat kan bahwa Adaro justru mensuplai ke Eropa. Eropa yang tadinya jadi saya lihat kita yang perlu cepat ya untuk market ada gitu, tapi kita yang perlu cepat
mempermudah aturan-aturan dan meningkatkan regulasi kita yang secara pro pasar gitu ya. Jadi artinya gini, memang betul dia tumbuh signifikan, tetapi juga harus lihat penerimaan pemerintah itu kan dari sektor lain susah. Jadi ada isu tentang adakah semacam pajak ekspor karena dia windfall profit kan tinggi sekali, itu bisa untuk menambah penerimaan negara. Tapi mendorong pertumbuhannya sudah pasti karena batu bara itu permintaannya luar biasa gitu ya. Di tengah perang Ukraine permintaan batu bara tidak akan turun ya setahun ke depan ini kalau perangnya nggak selesai ya tetap. Walaupun ada isu tentang iklim kan, seharusnya kan nggak pakai batu bara, tetapi batu bara menjadi primadona karena dipakai di negara-negara Eropa lagi ya, Jerman dan sebagainya. Ini kontradiksi terhadap tujuan pemanasan global kan, itu satu hal. Yang kedua adalah kita di dalam negeri itu sudah tumbuh secara apa namanya movement ya, pergerakannya. Jadi kita lihat pariwisata itu tumbuh, perdagangan tumbuh, bahkan pertanian pun tumbuh gitu ya. Nah, yang jadi hati-hati adalah industri pengolahannya melambat kalau kita lihat data terakhir tentang makanan minuman. Jadi PR kita itu sebetulnya merapikan pertanian supaya tetap tumbuh tapi dalam bentuk industri. Nah, industri ini yang ada masalah banyak gitu ya. Kenapa? Karena memang kita bersaing dengan barang-barang impor kita sendiri gitu ya. Yang sifatnya sebetulnya kita bisa buat sendiri. Ya, jadi begitu banyak kita tergantung dengan impor yang sebetulnya kita tidak perlu gitu ya. Misalnya kacang kedelai gitu ya, misalnya, atau perikanan sekalipun itu juga ada impornya walaupun kita juga ekspor gitu ya. Jadi ini kan masalah pengawasan, benarkah itu impor barang kita gitu ya, atau impor karena memang Indonesia perlu ikan itu kan. Sebetulnya Indonesia kan kelebihan ikan, terusnya Indonesia ekspornya yang naik gitu ya. Nah, jadi kita lihat untuk pertanian, pariwisata, perdagangan itu sektor-sektor yang pemerintah perlu kerja keras supaya waktu resesi dia tetap hidup